Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudara-saudara yang semoga senantiasa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah yang pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmatnya serta hidayah darinya kita masih diperkenankan untuk menikmati nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, serta tabi'ut tabi'in, serta siapa saja yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya atau hingga akhir masa. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran ada surat yang membahas tentang orang yang suka bermegah-megahan, yaitu surah At-Takatsur yang berarti bermegah-megahan. Di sini saya mendapatkan tafsir tentang At-Takatsur dari Maktabah Syamilah dengan judul kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Jadi tafsir Al-Baghawi ini diringkas. Langsung mawon ayat yang pertama, Suratul Takatsur nuqtah qauluhu ta'ala alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Maksudnya kalian disibukkan dengan hal-hal yang mubah, dan kalian juga disibukkan diri dengan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak dari ketaatan kepada Rabb kamu sekalian, dan apa saja yang dapat menyelamatkan kalian dari kemurkaannya. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menegur orang yang suka bermegah-megahan dengan memperingatkan mereka bahwa orang yang bermegah-megahan itu dapat diartikan sebagai orang yang senantiasa berlalai-lalai karena disibukkan dengan hal-hal yang mubah, disibukkan dengan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak, sehingga kesibukan itu dapat memalingkannya dari ketaatan kepada Rabb
kita dan apapun yang dapat menyelamatkan kita dari kemurkaannya. Kemudian ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dimasukkan ke dalam kubur. Di sini ada tafsirannya, hatta mutum wa tufintum fil maqabir, sampai kalian meninggal dan masuk ke kuburan, dikubur. Summa radallahu alaihim faqala, kemudian Allah menambahkannya dengan berfirman lagi, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahui. Di sini ditafsirkan dengan kalla dan saufa ta'lamun dipisah. Tafsiran dari kalla, sekali-kali tidak, yaitu laisal amru bitakasuri. Kalla laisal amru bitakasuri, kalian tidak diperintahkan oleh Allah untuk bermegah-megahan. Adapun saufa ta'lamuna wa'idul lahum, summa takarrarahu ta'kidan. Saufa ta'lamun yaitu bermakna ancaman bagi mereka-mereka yang suka mendahulukan bermegah-megahan. Kemudian Allah mengulanginya lagi sebagai sebuah penguatan yang berupa ayat summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu sekalian akan mengetahui. Qala Hasan wa Muqatil, berkata Hasan dan Muqatil, huwa wa'idun ba'da wa'idin. Ayat ini summa kalla saufa ta'lamun adalah ancaman setelah ancaman, jadi berfungsi untuk menguatkan ancaman. Ancaman yang pertama kalla saufa ta'lamun, kemudian yang berikutnya summa kalla saufa ta'lamun, kemudian berikutnya wal makna saufa ta'lamuna, dan makna kelak kalian akan mengetahui adalah akibata takasurikum wa tafakhurikum, adalah akibat dari bermegah-megahannya kamu sekalian dan akibat dari berbangga-bangganya kamu sekalian, akibat dari bermegah-megahannya kamu sekalian dan berbangga-bangganya kamu sekalian adalah akibatnya mulai tampak ketika kita sakaratul maut, ketika kita menemui kematian. Wa qala Ad-Dhahhak, sedangkan menurut Ad-Dhahhak kalla saufa ta'lamun, yakni ini ancaman ditujukan kepada al-kuffar, orang-orang kafir. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian ayat berikutnya summa kalla saufa ta'lamun, yakni ditujukan kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman ini mendapatkan ancaman
yang lebih kuat. Karena beriman, berarti beriman itu jangan melanggar. Beriman itu berarti jangan melanggar, jangan jarak dari melanggar. Itu berarti ya. Wa kana yaqra'ul ula bitta'i wasaniyati bil ya. Wa kana yaqra'ul ula, adapun bacaan yang pertama dengan ta dan yang kedua dengan ya. Yang pertama summa kalla saufa ta'lamun dibaca dengan ta. Kemudian bacaan yang kedua summa kalla saufa ya'lamun. Menurut Al-Doha demikian. Kemudian ayat berikutnya kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, andaikan kamu sekalian sama-sama mengetahui dengan pasti. Ai ilman yakinan fa'adofal ilma ilal yakin, yaitu suatu pengetahuan dengan pasti, maka al-ilma diidofahkan atau ditempelkan dengan al-yakin. Al-ilma disandarkan kepada al-yakin. Sekali-kali tidak, seandainya kamu sekalian mengetahui dengan pengetahuan yang pasti. Al-ilma, pengetahuan, al-yakin dengan pasti. Di surat Al-Waqi'ah ayat 95 disebutkan lahuwa haqqul yakin, benar-benar dia haqqul yakin. Benar-benar dia haqqul yakin. Kebenaran yang pasti. Wa jawabu, dan jawabnya lau makhlufun, menjadi dihapus. Dan wa jawabu, dan jawaban lau makhlufun ai lau ta'lamuna ilman yaqinan lasyagolakum ma ta'lamuna anit takasuri wat tafakhuri. Yaitu jawabannya makhluf, launya makhluf, yang berarti andaikan kamu sekalian sama mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, maka benar-benar akan maka benar-benar kamu sekalian akan disibukkan dengan apapun yang kamu ketahui dari bermegah-megahan dan berbangga-banggaan. Andaikan kamu sama-sama mengetahui pengetahuan yang pasti, kamu sekalian benar-benar akan disibukkan dengan apa yang kamu ketahui dari bermegah-megahan dan berbangga-banggaan. Andaikan kamu sekalian mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, kamu akan disibukkan dari bermegah-megahan dan berbangga-banggaan dari yang kamu ketahui. Jadi andaikan orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir ini mengetahui dengan pasti akibat dari bermegah-megahan, mereka akan menghindari seperti itu. Wa qala Qatadah kunna natahaddatsu anna ilmal yaqini ay ya'lama annallaha ba'ithuhu ba'dal maut. Berkata Qatadah,
adalah kami natakaddatsu saling bercerita bahwasanya pengetahuan yang pasti adalah mengetahui bahwasanya Allah akan membangkitkannya setelah maut. Kemudian ayat berikutnya, latarawunnal jahim, kalian benar-benar akan melihat dengan mata kepala kalian kalian akan benar-benar akan melihat neraka jahim. At-Takasur ayat 6. Jadi para manusia akan benar-benar melihat neraka jahim sebagai akibat dari berlalai-lalai dengan hal-hal yang diperbolehkan atau mubah dan saling berbangga-bangga yang melalaikan diri dari zikrullah atau ibadah. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu sekalian benar-benar akan melihatnya dengan pengetahuan yang pasti. Di sini ada ancaman untuk menguatkan ancaman yang sebelumnya, latarawunnal jahim yang pertama, kemudian dikuatkan dengan tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latarawunnaha berarti musyahadah, yaitu benar-benar menyaksikan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im ayat ke-8. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang engkau peroleh di dunia, baik itu mukmin maupun kafir. Adapun mungkin menurut guru-guru kita, untuk orang-orang yang mukmin ini hisabnya adalah lebih mudah daripada orang-orang kafir, yaitu jika sholat 5 waktu dikerjakan dengan rapih, dengan disiplin, maka hisabnya akan lebih mudah. Adapun tentang halal haram dan sebagainya itu ditanyakan belakangan. Kemudian untuk tafsiran ayat ke-8 ini, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, al-amnu was-sihhatu. Al-amnu was-sihhatu, yaitu kenikmatan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti adalah nikmat keamanan dan kesehatan diantaranya. Al-amnu was-sihhatu, nikmat keamanan dan nikmat kesehatan. Untuk apa kita menggunakan nikmat keamanan dan kesehatan saat di dunia? Waqala Qatadah, berkatalah Qatadah, innallaha, sesungguhnya Allah, yas'alu, bertanya, kulla li ni'matin, setiap nikmat yang diberikan kepada kita, amma an'ama alaih, untuk apa kita gunakan kenikmatan itu. Waruwiya ani Ibni Abbasin, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,
An-na'imu sihatul abdani, nikmat itu kesehatan badan, dan wal asma'i dan pendengaran, wal absori dan penglihatan. Yas'alullahul abida fi masta'maluha. Allah bertanya kepada setiap hamba, untuk apa nikmat-nikmat yang diberikan tadi dipergunakan, untuk apa? Wa huwa bidzalika minhum, dan dia untuk apa mendapatkan kenikmatan tersebut. Qala Ikrimah anisykhah wal farah wal mal. Berkata Ikrimah, nikmat yang ditanyakan itu nikmat kesehatan, waktu luang, dan harta. Qala Muhammad bin Ka'bin, yakni amma an'ama alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata Muhammad bin Ka'ab bahwasanya kenikmatan yang dimaksud itu adalah kenikmatan memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abul Aliyah alil Islam was sunan, kenikmatan Islam dan sunnah-sunnahnya. Wa qala Al-Husain bin Al-Fadl takhfifus syara'i wa taysirul Qur'an. Dan berkata Husain bin Fadl, ringannya syariat Islam dan mudahnya mempelajari Al-Quran. Jadi nikmat yang ditanyakan menurut At-Takasur ayat 8, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu sekalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Yang pertama, nikmat keamanan dan kesehatan. Untuk apa kita gunakan nikmat kesehatan badan, pendengaran, penglihatan, kemudian waktu luang, nikmat harta, kemudian kenikmatan memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kenikmatan berislam dan mengetahui sunnah-sunnahnya, serta kenikmatan takhfifus syara'i, ringannya syariat Islam dan mudahnya mempelajari Al-Quran. Mungkin itu saja dari saya. Lantas bagaimana dengan hari sekarang, tanggal 13 Zulhijjah? Tanggal 13 Zulhijjah adalah hari makan dan minum, hari bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, mungkin untuk takbir, tahlil, tahmidnya itu adalah ibadah. Adapun nikmat makan dan minum ya jangan berlebih-lebihan. Dan pada bulan Zulhijjah ini adalah bulan haram, yaitu bulan yang jika kita melaksanakan kewajiban akan dilipat gandakan pahalanya, dan jika kita beramal keburukan akan dilipat gandakan pula dosanya. Apa saja bulan haram? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ya Rajab. Mungkin saya juga agak lupa, maaf. Mungkin sedemikian dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jika ada salah kata dan salah ucap itu dari saya sendiri, karena saya juga manusia biasa, tidak dapat lolos dari godaan syaitan. Adapun jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik risalah Islam ini. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.